Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Saya dengar suaranya Shalom. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan nantinya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari Bapak Ibu saya undang kita semua untuk menyiapkan hati kita. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Jika kita masih bisa hidup hingga hari ini, kita bisa datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih-Nya. Itu karena cintanya bagi kita semua. Mari kita naikkan pujian ini. Kita naikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Sebagaimana ku hidup, semua karena kasih, semua karena cinta. Dan bila ku ada, sebagaimana ku ada, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Kita bawa pujian ini kembali lagi dari awal karena kasih-Nya. Mari kita nyatakan lagi. Aku hidup sebagaimana ku hidup, semua karena kasih, semua karena cinta. Terus berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, maha besar, maha dahsyat.
Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kau sudah menyertai kami sepanjang minggu yang telah berlalu Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, hari minggu kedua di bulan Juli Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terlebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau beracara buat ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang datang. Kami semua yang datang dengan pergumulan, kami percaya Tuhan kami pulang dengan kelegaan daripada Tuhan. Kami yang datang dengan kesakitan, kami pulang dengan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau fokus kepadamu Tuhan. Kami mau meninggalkan pergumulan kami Tuhan. Kami mau meninggalkan masalah hidup kami Tuhan. Kami mau fokus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati mereka, urapi mereka Tuhan. Berkati mereka satu persatu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terkhusus untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Vera Manajang. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Kau supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan. Dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami semua jemaat Tuhan yang mendengarkan, kami dikuatkan dan kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Dan dengan penuh sukacita kami mau mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkhidmatan bersama Terima kasih Yesus.
Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu lebih lagi Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Boleh saya lihat tangannya terlambai mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah tergantikan. Amin. Mari kita naikkan pujian sukacita ini Bapak Ibu, sambil kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita menyatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya bagi kita. Biar kita bersorak bagi Allah. Sama-sama nyatakan, ku bersorak bagi Allah dan seluruh bumi. Ku masyurkan kemuliaan namanya. Mulia dahsyat dahsyat perbuatannya. Sekali lagi kita
masih ingin memuji Tuhan Bapak Ibu? Tentunya masih, amin. Kita mau semakin lagi lebih memuji Tuhan karena betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa lebarnya kasih Tuhan bagi kita, amin. Kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan, kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Karena kasih-Nya kita diselamatkan, amin Bapak Ibu. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besaran aja perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Sama-sama kita nyatakan bagi Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Kita menyatakan kasih-Nya lebih lagi melalui ucapan pujian kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besaran aja perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang seperti Yesus, kau berkuasa selamanya, ku puji. Sekali lagi, tiada yang seperti-Mu. Oh, tiada yang seperti-Mu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Nyatakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada duanya, tiada seperti kau. Jemaat Tuhan sendiri nyatakan lagu ini. Oh, betapa dalamnya. Oh, 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 sekali lagi jemaat Tuhan. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan sendiri nyatakan dengan lebih keras, nyatakan lagu ini. Oh, kita mau lebih lagi, kita nyatakan bagi Tuhan. Lebih lagi, amin Bapak Ibu, kita nyatakan pujian ini. Oh, betapa
tiba saatnya kita mau sama-sama mendoakan adik-adik Awesome Kids kita, Bapak Ibu. Adik-adik Awesome Kids boleh naik ke atas, kita akan sama-sama mendoakannya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Yesus sayang, dia sayang padaku, dia sayang padaku, dia sayang padaku. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kanan kita untuk memberkati anak-anak kita. Kami bersyukur ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan di dalam keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan. Sampai hari ini kami boleh ada semua karena keberkahan Tuhan. Kami ucapkan berkat Tuhan untuk anak-anak kami. Jadikan Tuhan anak-anak yang baik, anak-anak yang hormat kepada orang tua, anak-anak yang cinta Tuhan, cinta kebenaran. Dan sebentar juga Tuhan mereka akan belajar firman Tuhan. Mereka mau menyanyi, mereka memuji Tuhan. Biarlah Tuhan dari sejak dini mereka boleh mengenal kebenaran daripada yang Bapa. Biarlah senantiasa mereka hidup dalam sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan kedua orang tua dengan kesehatan, dengan berkat-berkat yang melimpah untuk boleh mereka Tuhan mendidik anak mereka dengan kecukupan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan kakak Teren yang akan mengajar. Engkau berikan hikmat dengan bahasa yang sederhana untuk mengajar dan mendidik anak-anak kami ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Tuhan ibadah anak kami ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan kembali hati kita, tetap dalam hadirat Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, kita membawa pujian bagi Tuhan. Kita terlebih dahulu mendatangi hadirat-Nya. Kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Menanggung segala perkaraku di dalam-Nya. Oh Yesus Sang Raja. Berikan sore-sore kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Kuatkanku, hadirat-Mu mengubahkan kami Bapa. Ku dibaharui setiap waktu, dijadikan segala dan serupa. Sebab hadirat-Mu
Puji Tuhan. Semuanya bersuka cita pagi ini, amin. Lambaikan tangan kita di hadapan Allah. Katakan, Tuhan, aku mau diberkati Tuhan pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Karena saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara untuk diberkati Tuhan pagi ini, amin. Dan saya juga bersyukur kepada Bapak Ibu Gembala yang boleh memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk bisa sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Gembala Bapak Indra, ya, dan teman yang sangat lama tidak jumpa, dan jumpanya kembali ada di Bekasi. Saya bersama dengan Bapak Gembala tahun 96 sampai 97. Sama-sama di GO Studio dan sempat saya ada di GL Ministry meskipun hanya beberapa bulan. Karena panggilan seorang istri menjadi penolong bagi suami. 97 akhirnya saya resign. Dan saya komitmen menggembalakan bersama dengan suami di GBI Jemaat Mitra Bekasi. Karena waktu saya ada di GO, suami saya menggembalakan bertahun-tahun dia seorang diri. Sampai dia bilang, saya kok belum duda. Tapi kenapa saya punya istri, saya tidak didampingi. Bapak Ibu, saya berdoa, saya bergumul. Akhirnya saya sepakat dengan suami. Oke, saya bersama-sama dengan engkau melayani sampai saat ini. Puji Tuhan. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Tidak pernah terbayangkan. Tapi itulah, saya juga tidak pernah berpikir kalau Pak Indra akan jadi seorang gembala. Ya, ya itulah perjalanan hidup kita, Tuhan yang giring. Asalkan kita tidak lari dari panggilan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan pakai lebih lagi, amin. Dan dalam periode 2023-2027 bersama dengan Ibu Gembala kami ada di pengurus daerah Wanita Bekasi GBI. Jadi 4 tahun ke depan Bapak Ibu. Dan saya juga melayani di Rumah Pemulihan Gerasa. Saya menjadi bunda dari 75 perempuan-perempuan ODGJ terlantar. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya tentang pelayanan Gerasa. Jadi 13 tahun Tuhan beri pelayanan ini kepada kami. Jadi saya dan suami terjun ke jalan. Saya juga gak pernah berpikir Pak Indra kenapa harus layani. Maaf, orang Manado bilang orang seno-seno, orang meng-meng gitu loh Bapak Ibu. Ya kalau saya ingat di Manado, lihat aja dari jauh pasti sok kabur ya. Ada rasa takut. Tapi ini dalam perjalanan mau masuk 18 tahun kami menggembalakan. Ya, berarti ini sudah hampir 31 tahun Pak Indra. Tiba-tiba suami datang, dia katakan mau melayani. Saya pikir aduh ada mimpi apa saya ya. Tapi itulah, tetap kalau Tuhan yang panggil, percayalah Tuhan pasti akan memperlengkapi dan memampukan. Dan saya sudah punya cucu Bapak Ibu ya. Ada dua-duanya perempuan. Dan Tuhan beri saya anak 8. Wow, keren ya. Ya, jangan Bapak Ibu berpikir, waduh Pak Lukas gak penggembalaan ini mikirin anak terus. 2 anak kandung saya Bapak Ibu ya. Yang nomor 1 sudah menikah, dia dokter. Yang nomor 2 dia sekarang ikut pendidikan di STT Battle, ambil program sarjana. Dan 3 sampai 8 itu adalah bonus Tuhan buat kami keluarga. Jadi mereka adalah anak-anak berkat, anak-anak pilihan, anak-anak yang dikasihi Tuhan ya. Jadi saya juga bersyukur dikaruniakan oleh Tuhan sampai 8 anak ada di dalam tanggung jawab kami untuk membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan, hidup dalam Tuhan. Dan saya hanya doa ke Tuhan, jadi hamba Tuhan. Saya enggak minta mereka jadi apa, jadi hamba Tuhan. Karena anak saya pun dokter, sekarang dia sudah jadi ibu gembala. Iya, dia juga melayani. Sekilas ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Baik, semuanya mau diberkati? Bilang kiri kananmu, aku mau diberkati. Yang live streaming di rumah bilang, aku mau diberkati. Haleluya, hidup maksimal. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir hidup maksimal itu kalau sudah punya rumah yang mewah ya,
mobil yang banyak, suami yang ganteng, istri yang cantik dan fasung, terus anak-anak yang sukses, dan semuanya serba oke. Terus kita bilang, kayaknya hidup ini udah maksimal deh. Gak ada lagi yang dipikirin. Karena apa? Semuanya sudah tersedia. Apakah itu yang dimaksud dengan hidup maksimal di dalam Tuhan? Kalau akhirnya kita hanya fokus kepada diri sendiri, nah bagaimana dengan orang yang bergumul ya dalam ekonomi, sakit penyakit, dalam hubungan, terus akhirnya kita bilang, waduh kamu belum maksimal. Nah pagi ini kita mau belajar bagaimana hidup maksimal di dalam Tuhan, supaya Bapak dan Ibu di saat kita komitmen melayani Tuhan, kita setia, tidak ada rasa untuk kita kecewa dan akhirnya kita katakan mau mundur dari Tuhan, tapi dari semua persoalan yang hidup ada membuat kita semakin sungguh-sungguh bersemangat dan kita percaya bahwa jerih lelah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita buka di dalam Amsal pasal 16 ayat 4a dan Efesus pasal 2 ayat 10. Saya baca buat Bapak Ibu semua ya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Amsal pasal 16 ayat 4a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Nah Bapak Ibu, tadi pendahuluan saya katakan, hidup maksimal itu bukan semuanya serba menyenangkan. Betul? Semuanya serba tersedia. Tapi kunci hidup maksimal itu adalah bagaimana Bapak, Ibu dan saya punya visi dalam hidup ini. Apa sih tujuan hidup kita? Ya, Tuhan hadirkan kita di dunia ini apakah hanya untuk nambah-nambah ya, supaya sensus penduduk lebih banyak? Bukan hanya memenuhi beranak cuculah penuhilah bumi. Tetapi dalam kebenaran firman Allah yang kita baca tadi bahwa saudara dan saya diciptakan oleh Allah. Ada tujuan yang mulia, amin. Dan di situ dikatakan Tuhan, kita mau melakukan pekerjaan Bapa. Slide. Nah kunci hidup maksimal adalah Bapak Ibu, kita kembali ya, di-refresh oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita kayaknya kabur ya, buram ya. Kayaknya sekarang udah abu-abu ya. Apa sih visi hidup saya? Begitu kita lihat kiri kanan depan belakang, kayaknya waduh enak banget hidup mereka. Waduh kayaknya saya salah visinya. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, supaya hidup kita tetap on fire di dalam Tuhan, sekali lagi tetapkan visi kita. Tuhan hadirkan kita di dunia ini sekali lagi bukan tanpa rencana, bukan tanpa maksud atau tujuan. Tetapi Allah punya sesuatu yang indah dalam hidup saya dan hidup saudara. Amin. Dan kedua, begitu kita tetapkan visi kita, baik dalam berumah tangga. Kalau akhirnya kita suami istri, kita berumah tangga, kita ada di altar Tuhan mengikat perjanjian, terus kita ngomong, kayaknya visi kita ini berdua hidup bersama-sama supaya bahagia selamanya dalam perjalanan hidup rumah tangga. Kita boleh tanya sama Pak Indra dan Ibu Okni, emangnya lempeng-lempeng terus? Betul kan Bapak Ibu? Ada begitu banyak kerikil-kerikil tajam. Terus apakah kita mau teriak, waduh kayaknya salah memilih nih. Buktinya apa? Visi saya untuk hidup berumah tangga bahagia. Kok enggak bahagia? Begitu juga dengan rumah tangga saya. Enggak mulus Bapak Ibu. Ada begitu banyak kerikil tajam yang saya bilang, aduh Tuhan nusuk kaki. Tapi sekali lagi, karena memang tujuan berumah tangga bukan mencari kebahagiaan. Tetapi tujuan berumah tangga supaya dalam rumah tangga itu kita hadirkan Yesus dan kita jadi berkat pada akhirnya. Kita kuat menjalani rumah tangga, amin. Jadi kita harus tetapkan visi. Kita kerja visinya apa, kita hidup visinya apa, kita berumah tangga, kita melayani itu visinya apa Bapak Ibu. Dan kedua, tetapkan misi. Satu action kita, langkah kita untuk menggolkan apa yang menjadi tujuan. Slide berikut. Visi hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya dalam gambar ini, saya lihat diri saya, itu saya lihat Yesus. Amin saudara. Jadi visi kita yang harus sama-sama kita gumuli, kita perjuangkan, kita usahakan, kita bayar harga, kita mati-matian adalah menjadi serupa dengan Kristus. Katakan bersama, menjadi serupa dengan Kristus. Iya.
dalam segala lini kehidupan kita. Baik berumah tangga, bekerja, bersosialisasi, melayani Tuhan. Bapak Ibu, semuanya menjadi serupa dengan Kristus. Kalau belum serupa, berarti kita kembali harus berpikir lagi, merenung lagi. Tuhan, luruskan visi hidup saya. Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Saya baca buat kita semua. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saudara percaya dipilih oleh Tuhan dari semula? Amin. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakannya. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi visi hidup kita yang memang saudara dan saya sekali lagi harus perjuangkan selama kita masih hidup di dunia ini. Selama kita masih bernapas. Bagaimana saudara dan saya harus terus mengejar kesempurnaan di dalam Kristus. Rasul Paulus bilang bahwa dia tetap berjuang. Meskipun mungkin untuk capai dalam kesempurnaannya tidak tercapai. Tapi minimal saudara dan saya sedang memperjuangkan. Amin. Daripada kita stuck, berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, visi kita taruh di hati menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Gambaran Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Amin saudara. Yesus itu ada dalam hidup kita. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, kita maksimal jadi berkat. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, rumah tangga kita akan diberkati. Betul saudara? Bukan hanya berkat jasmani, tapi yang terutama adalah berkat rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bukan mengejar dunia ini. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, yang kelihatan adalah sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Saudara dan saya mau minta panjang umur ke Tuhan. Berapa tahun Bapak Ibu? Kalau kita minta 100 tahun, saya mau tanya, 100 tahun itu masih kuat? Masih gagah? Ya, masih mau ke Israel? Masih mau ke Amerika? Masih mau pulang pergi Manado? Enggak kan Bapak Ibu? Pada akhirnya kita akan dituntun oleh anak-anak, betul? Atau dituntun oleh cucu. Jadi selama Tuhan memberikan kita kehidupan, marilah kita semua komitmen dalam hidup kita. Tuhan, biarlah hidupku yang sementara ini betul-betul aku boleh menjadi serupa dengan Kristus. Kalau itu kita perjuangkan Bapak Ibu, kita tidak akan mengenal kecewa dalam hidup ini. Betul saudara? Kita tidak mengenal namanya disakiti atau tersakiti. Saudara dan saya akan fokus ke Tuhan. Karena segala sesuatu memang diizinkan oleh Tuhan untuk memangkas kita. Betul? Untuk membersihkan hidup kita. Supaya apa? Yang tidak berguna itu Tuhan mau supaya kita bisa menyingkirkannya. Sehingga apa? Kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hidup senang di dunia ini. Bukan tidak ada air mata. Bukan tidak ada persoalan. Bapak Ibu, kita minta ke Tuhan. Tuhan, lalukan persoalan ini. Tuhan, singkirkan persoalan ini. Begitu singkir itu persoalan, pasti ada persoalan yang lain. Betul Bapak Ibu? Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, singkirkan ini sakit penyakit. Tuhan sembuhkan. Tapi Bapak dan Ibu dan saya bisa sakit juga. Betul saudara? Nah kalau akhirnya yang kita perjuangkan kenyamanan di dunia ini, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan bilang, kewarganegaraan kita bukan di dunia. Betul saudara? Semuanya ada waktunya. Betul saudara? Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita berjuang untuk hidup kita buat Tuhan, menyenangkan Tuhan. Sehingga apa? Kita akan melihat kekekalan bersama dengan Kristus. Kita akan menikmati setelah hidup di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Slide berikut, saudaraku yang kekasih, untuk kita menuju serupa dalam Kristus. Slide berikut, kita lihat di sini saudara. Langkah-langkah apa yang harus saudara dan saya tempuh supaya kesempurnaan serupa dengan Kristus itu ada bagi kita semua. Pertama, Bapak Ibu, kita harus mengasihi Tuhan.
Mungkin kita bilang, Bu Vera, saya sudah tahu mau mengasihi Tuhan. Tapi seringkali jujur Bapak Ibu, kita tidak goal ya dalam mengasihi Tuhan. Karena begitu kita lihat ada tantangan, ada air mata, seringkali kita mempertanyakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau hidup aman-aman, semuanya terkendali, saudara dan saya senyum lebar dan bilang, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan engkau baik. Tapi jika Tuhan izinkan Bapak dan Ibu ada dalam kondisi di bawah, apakah kita masih bilang mengatakan Tuhan mengasihi dan saya mengasihi Tuhan? Nah saudaraku yang kekasih, untuk menuju kesempurnaan dalam Kristus, poin pertama yang harus kita pegang kembali di refresh oleh Tuhan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita tetap terus mengasihi Tuhan. Amin. Dalam segala hal, dalam segala tantangan, dalam segala persoalan. Nah bagaimana saudara dan saya mengasihi Tuhan? Pertama, kita rindu terus bersekutu dengan Tuhan dengan segenap hati. Amin Bapak Ibu. Ada kalanya orang datang ke gereja karena pikiran sudah buntu. Datang ke gereja karena banyak persoalan. Dan juga datang ke gereja akhirnya bilang begini, ya gak enak juga kalau tinggal di rumah terus-terusan. Katanya orang Kristen anak Tuhan, tapi kok mondok terus di rumah. Ya sudahlah, ke gereja. Ada kalanya kita ke gereja, kita ingin bertemu dengan teman kita, dengan saudara kita. Saudara, tidak ada kerinduan. Nah orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu rindu dan berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Yeremia pasal 29 ayat 13 di sana berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Dan Yeremia pasal 33 ayat 3 di sana berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitakan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah kerinduan Tuhan itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Apakah berseru kepada Tuhan itu menjadi satu keharusan bagi kita? Seringkali begitu banyak masalah dan persoalan langsung muncul di pikiran kita dan hati kita. Siapa ya yang saya bisa mintain pertolongan? Siapa sih yang bisa bantu saya? Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan tentunya dalam segala aspek hidupnya dia pasti berseru dan cari Tuhan. Amin saudara. Bukan cari manusia. Tapi jujur di saat kita ada dalam persoalan yang berat, seringkali kita mau cari manusia. Pada akhirnya manusia tidak bantu kita. Kita merasa kecewa. Apalagi kalau kita tahu dia hamba Tuhan. Kita pelayan Tuhan. Kok hamba Tuhan saja seperti ini kelakuannya. Tidak bisa bantu, tidak bisa tolong. Kekecewaan itu kita sedia buat. Betul Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita datang kepada alamat yang tepat. Yang Tuhan sendiri berkata, berserulah kepadaku. Carilah aku. Selagi aku berkenan untuk kita temui. Itu kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu cari Tuhan bukan hanya pada saat kita punya persoalan. Yang jalan buntu betul-betul tidak ada jalan keluar. Semuanya tertutup. Semuanya dibentengi dengan tembok yang besar. Tapi Tuhan mau buat kita semua. Apapun keadaan kita. Kita ada di atas atau kita ada di bawah. Betul? Saudara menangis atau saudara tertawa. Saudara dan saya sehat atau sakit. Tetap kita selalu rindu cari Tuhan, berseru. Dan orang yang selalu rindu dan cari Tuhan, saudaraku, ada begitu banyak waktu yang kita siapkan dan sediakan untuk Tuhan. Amin saudara. Ya. Banyak orang karena pasca pandemik, dalam kondisi pandemik, akhirnya solusi yang ada kita harus online. Betul Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya setelah pandemik selesai, mengapa kita harus ada di rumah? Apakah kita minta ke Tuhan lagi supaya ada pandemik? Supaya kita ada di rumah terus? Tuhan masih menyediakan gereja buat kita. Amin Bapak Ibu. Belum waktunya saudara. Akan ada waktunya.
Memang gereja tidak ada lagi. Betul saudara? Dalam bangunan fisik. Untuk kita bisa bersekutu. Sesama hamba Tuhan ada di rumah Tuhan. Tapi selagi Tuhan berikan kita waktu. Bayar harga, betul saudara? Bayar harga. Untuk datang kepada Tuhan. Untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Untuk hidup dalam persekutuan. Sesama anak-anak Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya. Ibadah disertai dengan ucapan syukur. Itu besar manfaatnya. Amin saudara. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu apapun keadaan kita. Cari Tuhan. Amin saudara. Cari Tuhan. Engkau dikecewakan. Engkau disakiti. Cari Tuhan. Bukan cari pembenaran. Bukan cari siapa sebenarnya yang membuat masalah ini. Kalau kita cari siapa yang buat masalah. Begitu kita dapatkan apa yang kita lakukan. Saudara percayalah. Segala sesuatu itu ada dalam otoritas dan kendali Tuhan. Amin saudara. Percayalah bahwa selalu yang terbaik Tuhan sediakan buat kita. Tuhan mengerjakan yang terbaik buat hidup kita. Berikutnya saudaraku, jangan mengandalkan Tuhan dengan setengah hati. Di dalam Markus pasal 9 ayat 23 sampai 24 saya baca. Ini kisahnya ada satu orang anak. Dia memang sejak kecil dia memang diikat oleh roh jahat. Sampai akhirnya roh ini bisa membanting anak ini. Akhirnya dia bisa kejang. Dia bisa berbusa mulutnya. Kalau dia lihat api, dia ingin nyemplung di dalam api. Nah satu kondisi. Akhirnya orang tua dari anak ini bawa anak ini ke murid-murid Tuhan. Tidak ada Tuhan di situ. Tuhan dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes belum ada di tempat itu. Nah begitu Tuhan melihat kok ada begitu orang ramai. Apa sebenarnya yang terjadi? Akhirnya ada dialog Tuhan dengan anak, dengan orang tua dari anak itu. Akhirnya orang tua dari anak itu bilang, anak saya kondisinya seperti ini. Dan saya bawa ke murid-murid. Tapi murid-murid tidak bisa menyembuhkan anak itu. Nah akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada ayah dari anak itu. Karena ayah anak ini bilang kepada Yesus, kalau engkau dapat, lakukan sesuatu buat anakku ini. Karena memang anaknya sangat menderita. Di dalam ayat ke-23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak ibu saudara, itulah kuasa Tuhan. Amin. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi yang Tuhan mau adalah kalau kita percaya sungguh-sungguh, andalkan Tuhan. Betul-betul percayalah hidup ini Tuhan yang pegang. Saya kasih kesaksian waktu mungkin Pak Indra pernah dengar waktu saya melahirkan anak saya yang pertama. Ya. Anak saya lahir itu bulan Desember 1996. Saya masih cuti itu dia ya. Saya masuk bulan Maret. Bapak Ibu, begitu saya melahirkan, anak saya langsung masuk ke PICU. Jadi itu adalah ruang ICU anak ya, karena memang dipisahkan dengan dewasa. Begitu saya siuman, dokter bisikin ke saya, Bu, kayaknya kita terlambat. Saya langsung ngomong begini sama dokter, dokter, saya percaya Tuhan itu berkuasa. Karena saya yang pertama keguguran Bapak Ibu. Berarti ini anak yang kedua, ya, tapi jadi anak yang pertama. Anak saya masuk ruangan itu, picu anak itu 3 minggu. Dia keluar sudah bukan putih lagi ya, sudah membiru. Dan langsung seluruh tubuhnya dia itu dipakai selang. Napasnya itu diambil kendali mesin. Suami saya cuma bilang begini, silakan medis lakukan apa, tapi tolong jangan sentuh kepala anak saya. Jangan sampai mereka lakukan sesuatu di kepala ya, mau pasang apa kek. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu anak saya lahir, tiba-tiba dokter lagi bilang, Bu, anak ibu butiran darahnya pecah. Dia harus cuci darah. Tuhan, baru lahir harus cuci darah. Saya tanya sama dokter, dokter kenapa harus cuci darah?
Saya nggak bisa bertemu dengan anak saya. Kata dokter, Bu, ibu ternyata ada resus anti B. Saya O, suami AB, anak saya B. Nah, kalau secara medis ya begitu dibuahi itu pasti gugur sendiri. Karena darah itu pecah. Darah pecah sampai ke otak, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Berarti kan tidak ada kehidupan. Nah, itulah ajaibnya Tuhan. Saudara, di sini Tuhan mau kita andalkan Tuhan. Amin, saudara. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dari rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, upayakan bagaimana anak saya ini harus cuci darah. Cari sampai ke PMI nggak ada, sampai ke semua rumah sakit diteleponi dari pihak Mitra Barat. Tolong cari darah yang anti, yang O anti B, apa? Yang tidak ada anti B. Nah, karena saya mengeluarkan O anti B. Nah, kata dokter, Bu, itu hanya darah dari orang bule. Mengapa kok ibu bisa begitu? Saya bilang, itulah saya nggak tahu. Ya, itulah kuasa Tuhan. Saya nggak bisa buat apa-apa. Bapak Ibu berkali-kali rumah sakit upayakan, tidak ada darah. Akhirnya mereka kembali ke PMI. Disitulah saya dan suami hanya berserah sama Tuhan. Tuhan, aku percaya. Bagi Allahku tidak ada perkara yang mustahil. Kalau dokter bilang terlambat, saya percaya Tuhan. Kalau anak ini bisa hidup dengan sel darahnya yang pecah, tapi dia masih bisa hidup dilahirkan, saya yakin ini akan jadi kesaksian yang luar biasa. Bapak Ibu, cari punya cari. Darah itu karena saking gak dibutuhkan. Jadi di PMI dia ada di dalam bank darah itu ya Bu, dia ada paling dalam sekali karena tidak tersentuh, tidak ada orang yang membutuhkan. Akhirnya diambillah satu kantong Bapak Ibu, bawalah ke Mitra. Anak saya cuci darah, keluarkan darah yang memang dari saya ini, yang anti B, transfusi darah yang baru. Bapak Ibu yang kekasih, di situ saya hanya andalkan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi. Karena aku percaya rancangan-Mu itu pasti yang terbaik. Akhirnya Bapak Ibu, anak saya sekarang jadi pelayan Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang Tuhan mau adalah andalkan Tuhan. Jangan setengah hati. Kita serahkan persoalan kita ke Tuhan. Tapi akhirnya kita berpikir lagi. Tuhan apa iya? Tuhan tolong saya. Betul-betul totalitas Bapak Ibu. Amin. Betul-betul menyerahkan sepenuhnya. Percayalah. Kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Allah, Tuhan pasti tolong kita. Saya berdoa buat anak kedua. Tuhan, janganlah dia darah B. Kalau boleh A. Akhirnya Bapak Ibu, anak saya begitu lahir, begitu diperiksa, golongan darahnya A. Nah, itulah kuasa Tuhan. Jadi ayah anak ini bilang, kalau engkau dapat melakukan. Akhirnya Tuhan kembali ngomong ke dia, jika aku dapat. Nah, di sini saudaraku, Tuhan mau katakan buat kita semua, asal engkau percaya, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Akhirnya anak ini disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Daud bilang, pada saat dia ada di padang menjaga kambing domba punya ayahnya Isai, hanya 2-3 ekor domba. Akhirnya Mazmur Daud dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan dia menyaksikan bagaimana gada dan tongkat Tuhan, itulah perlindungan bagi dia. Terus dia bilang dalam Mazmurnya, singa pun kusobek mulutnya. Betul saudaraku, itu satu bahasa yang dia mengungkapkan kebesaran Tuhan. Bagaimana Tuhan berdaulat penuh dalam hidup kita. Sampai Daud bilang, dalam lembah-lembah yang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Karena aku tahu, aku punya pertolongan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa masalah kita saat ini? Percayalah, Tuhan sanggup untuk memberikan yang terbaik buat kita semua. Berikutnya Bapak Ibu, menjadikan Tuhan sumber kebahagiaan. Amin. Ya,
Kebahagiaan kita bukan dunia. Bukan karena kita punya ini dan itu. Kita punya relasi ini dan itu. Bukan Bapak Ibu. Kebahagiaan kita yang sejati kita temukan dari kita mengenal Allah secara pribadi. Amin. Roma pasal 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau akhirnya kita fokus kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kita percaya saudara, mungkin kita menangis, tetapi kita percaya ada kebahagiaan di dalamnya. Amin. Jadikan Dia sumber kebahagiaan kita. Kalau Tuhan sumber kebahagiaan kita, sekali lagi Bapak Ibu, dikecewakan ke apa-apa. Toh Tuhan kebahagiaan saya, betul? Yang namanya hidup di dunia, saya selalu bilang, ya, dalam hidup ini Bapak Ibu, kita pernah dikecewakan orang. Betul saudara? Kita pernah disakiti orang. Betul saudara? Tapi jujur juga saya mau katakan, kita pernah mengecewakan orang. Kita juga pernah menyakiti orang. Nah kenapa? Kita harus besarkan itu. Kita harus bumbui. Semua bumbu masuk di situ. Akhirnya kita bilang, lukaku terlalu dalam. Sekarang kita balik lagi. Apakah kita lempeng-lempeng dalam mengasihi sesama? Kita tidak pernah mengecewakan orang. Kita tidak pernah menyakiti orang. Kita bisa lakukan itu saudara. Tapi sekali lagi yang Tuhan mau buat hidup ini, jadikan Tuhan sumber kebahagiaan kita. Sehingga pada saat engkau ada di bawah, engkau ada di atas, Tuhan angkat kita. Kita bilang, Tuhanlah kebahagiaanku. Itu tidak membuat aku semakin sombong dan angkuh. Betul? Karena apa? Semua kebahagiaan ku gantungkan kepada Tuhan. Yang kedua, untuk mencapai misi, yaitu mengasihi sesama. Begitu kita mengasihi Tuhan, bukankah firman Allah berkata, itu adalah hukum yang pertama dan pertama. Nah, Tuhan akhirnya bawa kita lagi kepada hukum yang kedua. Yang sama Tuhan bilang dengan yang pertama, yaitu kita mengasihi sesama. Karena firman Allah berkata, mengasihi sesama ini adalah satu perintah yang memang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Kita seringkali mengasihi kalau orang itu baik. Kalau kita sudah tersakiti jujur, seringkali sulit ya Bapak Ibu ya. Kita lupa bagaimana firman Allah berkata. Seperti doa kita dalam doa Bapa kami. Betul Bapak Ibu? Ampunilah kami Tuhan. Seperti kami juga mengampuni. Betul? Nah, kita cuma mau diampuni, tapi tidak mau mengampuni. Berarti kalau kita dalam posisi tidak mau mengampuni, berarti dosa Bapak Ibu dan dosa saya tidak juga diampuni oleh Bapa. Nah, di sini Tuhan mau buat kita semua. Marilah kita mengasihi sesama. Bagaimana caranya untuk mengasihi sesama manusia? Pertama Bapak Ibu, kita harus memiliki simpati dan empati. Sesama manusia harus diperlakukan seperti diri sendiri. Artinya kita harus mempunyai rasa empati dan simpati kepada orang lain. Kalau kita tidak senang disakiti, maka tentunya orang lain juga sama. Betul Bapak Ibu? Ya. Tapi mengapa kita seringkali hanya mau menyakiti? Ya. Dan begitu orang seakan-akan bagi kita menyakiti kita, kayaknya kita itu sudah hilang pegangan. Terlalu dalam sakitnya. Bapak Ibu, berkat terbesar adalah kita lolos mengampuni. Amin saudara? Ya, karena itu yang Tuhan mau. Kalau kita senang dikasihi, maka kita pun harus mengasihi orang lain. Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Nah, ibu-ibu mau disayang? Sayanglah juga orang lain. Ibu-ibu mau dicinta suami? Ya cintalah suami. Betul Bapak Ibu? Seringkali kita hanya ego yang besar yang kita gede-gedein. Semuanya mau terpusat kepada diri saya. Saya. Nah, kapan kita memberi buat orang lain? Betul saudara? Nah, Tuhan bilang di sini, milikilah simpati dan empati. Nah, Bapak Ibu, kita mau
orang itu perhatiin saya. Ya udah, kita perhatiin juga orang lain. Jangan cuma fokus kepada diri sendiri. Seringkali kita suami istri sering berantem. Karena apa? Istri maunya cuma disayang, tapi tidak mau menyayangi suami. Ya salah Bapak Ibu. Gak bisa. Karena firman Tuhan bilang kita harus saling mengasihi. Kalau akhirnya hanya satu pihak, terus bagaimana pihak yang lain? Kebutuhan yang paling hakiki bagi kita manusia bukan harta dunia, tapi kasih sayang. Betul saudara? Di saat kasih sayang kita terima cukup, kita tidak bergejolak jiwanya. Betul saudara? Iya, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jiwa-jiwa yang saya layani adalah orang-orang yang tersakiti. Tidak disayang suami lah, dikecewakan anak lah. Akhirnya apa? Jiwanya oleng Bapak Ibu. Makanya saya bilang orang di dunia ini tidak ada satupun yang mau menolak kasih. Betul saudara? Kalau kasih itu gak sampai ke kita, kayaknya gimana ini hati? Apakah Bapak dan Ibu akan tenang menjalani hidup kalau gak ada kasih sayang? Justru kalau kasih sayang kurang, jujur kita komplain. Karena firman Allah memang mengatakan kalau kita mau hidup dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berarti di sini ada saling, seperti kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengasihi kita. Amin saudara. Ke Tuhan aja Tuhan menyatakan saling kok. Tuhan mengasihi kita, tapi juga Tuhan mengharapkan kita mengasihi Tuhan. Nah kalau kita mengasihi pasangan kita, ya pasangan kita juga harus mengasihi kita. Kalau akhirnya kata saling itu dipenuhi, saya percaya saudara, rumah tangga kita itu akan baik-baik saja. Amin. Di sini semuanya banyak keluarga. Kita perbaharui. Amin Bapak Ibu. Kasih kita yang mungkin selama ini sudah mulai pudar, ya. Karena banyak tekanan, karena banyak persoalan. Suami mikirin cari nafkah sehingga kasih sayang sudah mulai berkurang. Saudara, marilah tetap kita pelihara. Kalau kasih sayang ada dalam rumah tangga, firman Tuhan bilang begini, di saat kita berdoa, doa kita akan sampai ke Tuhan. Kalau kasih sayang gak ada, cuma sampai di plafon dia jatuh lagi. Nah itu, kenapa? Dengan kasih sayang, firman Tuhan bilang kita akan sepakat, sehati. Betul Bu? Meminta, berdoa datang kepada Bapa. Berikutnya, memiliki kasih sayang. Kasih sendiri mencakup beberapa nilai, antara lain panjang sabar, tidak iri, tidak mementingkan kepentingan sendiri, ada rasa hormat, mengampuni, tidak dendam. Intinya saudara, mengasihi itu berarti berpikir dan bertindak positif dan benar. Kita tidak merancangkan hal-hal negatif pada orang lain. Begitu juga kita tidak bertindak dan merugikan orang lain. Nah aplikasi dari hal mengasihi sesama dimulai dari keluarga sendiri. Amin saudara? Iya. Kita bilang, oh saya mengasihi saudara saya di jauh sana. Ya di sebelah aja kita gak sayang. Apakah itu gak pembohong besar? Nah, untuk goal mengasihi orang di luar sana, goal dulu mengasihi yang ada di dekat kita. Suami mengasihi istri dan sebaliknya. Orang tua mengasihi anak dan sebaliknya. Kakak mengasihi adik dan sebaliknya. Bapak Ibu, dari keluarga mengalir mengasihi tetangga. Betul? Kalau kita keluarga cukup, kita mengasihi sesama keluarga, otomatis kasih itu akan mengalir ke tetangga, akan mengalir ke lingkungan, akan mengalir ke teman kerja, akan mengalir di sesama anak Tuhan di gereja. Amin. Sampai akhirnya menyebar luas, bahkan akhirnya kita bisa mengasihi orang yang tidak kita kenal sekalipun. Seperti contoh saya baca buat kita semua di dalam Matius pasal 25. Pasal 5 ayat 44. Tentang seorang Yahudi yang dirampok tergeletak di pinggir jalan. Imam lewat, tidak menolong. Orang Lewi lewat, juga menghindar. Akhirnya yang menolong adalah siapa Bapak Ibu? Orang Samaria. Yang notabene dipandang indah oleh orang Yahudi. Dia menunjukkan belas kasih. Dia menunjukkan kasih sayang. Dia bilang rawat orang ini. Aku akan datang lagi. Untuk apa? Mencukupi apa kebutuhannya.
Nah itu Bapak Ibu. Ironis ya. Firman ini menjadi kacamata buat kita semua. Cermin buat kita semua Bapak Ibu. Ternyata tidak jaminan orang Lewi punya kasih. Tidak jaminan imam punya kasih. Di sini Tuhan templak loh. Tuhan kasih perumpamaan. Ada orang yang dirampok. Imam lewat. Cuma nengok doang. Aduh kesian dia. Tuhan gak mau kita hanya bilang kasihan ya. Tapi Tuhan mau action. Betul saudara? Tindakan nyata. Tapi imam gak gol. Lewi yang kita bilang melayani Tuhan. Kata Tuhan gak gol juga. Tapi orang yang gak kenal Tuhan. Nah Tuhan mau kita berkaca loh saudara. Orang yang gak kenal Tuhan ternyata dia bisa menangkap isi hati Tuhan tentang kasih yang sesungguhnya. Akhirnya apa? Dia nyatakan kasih itu. Padahal kita bilang dia orang yang gak kenal Tuhan. Jangan sampai kasih yang dari Allah Bapa itu semakin tidak nyata bagi kita semua. Untuk apa mimbar ini kita hanya pakai kasihilah sesamamu. Tetapi yang Tuhan bilang bukan orasi, benar saudara? Tapi tindak nyata seperti orang Samaria ini. Saudaraku yang kekasih, lalu di mana korelasi mengasihi sesama dengan mengasihi Tuhan? Pertama Bapak Ibu. Pertama korelasi mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Mengapa Tuhan bilang kita harus mengasihi sesama? Berarti itu adalah sesuatu yang Tuhan mau untuk kita pahami. Mengapa kita harus mengasihi sesama? Hubungannya dengan Tuhan. Pertama Bapak Ibu. Karena manusia, kita semua diciptakan sebagai citra Allah. Amin. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Allah, tentulah kita harus mengasihi citranya Allah. Allah berfirman di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah, kalau kita mengaku bahwa kita ini citra Allah, berarti orang lain juga citra Allah. Betul saudara? Nah, berarti Tuhan mau, marilah kita mengasihi. Kita mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah. Amin saudara. Tuhan Allah mengasihi manusia. Makanya muncul Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi ibu-ibu, korelasinya kita mengasihi sesama untuk kita mengasihi Tuhan adalah karena kita sama-sama adalah citranya Allah. Amin. Jadi karena citra Allah kita harus saling mengasihi. Dan kedua Bapak Ibu, Yesus berkata di dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40, di sana berkata di sini. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, hubungannya kita mengasihi sesama dan juga impactnya itu ke Allah adalah Tuhan mau supaya kita mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi. Tuhan pinjam. Kata Tuhan bilang begini kepada murid-muridnya. Di saat aku lapar, haus, sakit, terpenjara, tidak punya tumpangan, telanjang, kamu tidak melakukan untuk aku. Murid-muridnya bilang, Tuhan, kapan kami melihat engkau dalam kondisi seperti itu? Lalu Tuhan bilang muncul, jika kamu melakukan sesuatu kepada yang paling hina ini, berarti kamu melakukan untuk aku. Bapak Ibu, saya kasih kesaksian. Firman Tuhan inilah yang menjadi rema. Sehingga akhirnya saya dimampukan Tuhan sampai saat ini untuk urus orang-orang yang mengalami gangguan jiwa di jalan. Awalnya Bapak Ibu saya gak mau. Saya pikir suami kurang kerjaan. Urus jemaat aja Bu Okni sakit kepala. Betul kan Bu? Ya. Kenapa? Kita sebagai penolong bagi suami. Kalau suami juga sakit kepala, kita juga sakit kepala Bapak Ibu. Siapa bilang gak ada pergumulan dalam penggembalaan? Banyak. 31 tahun loh Bapak Ibu. Saya ingat saya masih di Geo Studio. Suami saya udah merintis tahun 93. Belum nikah itu Pak Indra, masih pacaran. Gak gampang Bapak Ibu. Nah tiba-tiba harus urus orang yang berkebutuhan khusus. Yang kita ngomong dia gak ngerti. Yang semuanya dilakukan dengan tidak sadarnya dia. Kira-kira kalau siapa di sini suami istri? Coba angkat tangan. Selain Bapak Ibu gembala, oke. Bapak pulang rumah ya. Terus Bapak ngomong sama istri.
Aduh Mi, saya terinspirasi loh dengan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Vera. Bagaimana kalau mulai besok kita urus orang gila di jalan? Kira-kira Ibu, wah Ibu langsung tertawanya lebar. Langsung kita bilang, gak sadar ya. Sama Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan ini menjadi rema. Sampai saya katakan, satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Itulah target dari amanat agung. Yang gak pilih-pilih jiwa. Betul saudara? Ya bersyukur kita gak punya keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Nah kalau sampai ada yang mengalami, apakah tidak dilayani? Injil itu bukan satu hal yang eksklusif Bapak Ibu, yang hanya bagi orang yang waras. Emangnya dia juga mau dia jadi gila? Kan gak ada. Siapa di sini perempuan? Akhirnya kita bilang, ntar kalau aku dewasa, aku mau jadi orang meng-meng. Yang gak ada Bapak Ibu. Kali ya gak bakalan. Kita semua pingin meskipun susah sama-sama dengan keluarga. Amin saudara. Siapa juga mau ada di pinggir jalan. Hidup terlunta-lunta, telanjang makan sampah. Merema loh Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan ini. Jadi mengasihi sesama. Yang Tuhan kasih contoh. Nih yang membutuhkan, yang dirampok, yang gak berdaya. Itu kalau saudara mengasihi dengan orang yang banyak, yang bisa balas budi saudara. Kata Tuhan, semua orang di dunia mampu, betul? Kita melakukan kasih, menyatakan kasih kepada orang yang bisa akhirnya mengembalikan kasih itu. Semua orang bisa menyatakan kasih Tuhan itu di saat orang itu tidak berdaya sama sekali. Kalau saudara bantu orang yang masih punya uang 1 miliar di bank, ngapain dia bilang? Kita bantu dia 1 juta, nggak ada artinya, betul Bu? Banyakan mana 1 M dan 1 juta. Tapi kalau akhirnya kita kasih ke orang yang bilang, aduh seperti setetes air di padang gurun. Nah itulah kasih yang sesungguhnya. Makanya Tuhan angkat kisah ini saudara. Dan Tuhan bilang, kamu melakukan kepada yang paling hina ini. Melakukan untuk Tuhan. Jadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Allah. Tercermin dalam tindakan kita sehari-hari. Dalam relasi kepada sesama manusia. Orang yang kelihatannya mengasihi Tuhan, rajin beribadah, tekun berdoa. Tapi dalam hidup sehari-hari tidak mengasihi sesama adalah munafik. Dan hal itu Bapak Ibu tidak disukai oleh Tuhan. Karena itu setiap orang yang menyebut pengikut Yesus hendaknya melakukan kedua hukum kasih ini secara bersamaan dan berimbang. Karena itulah hukum utama dan yang terutama yang diberikan Tuhan Yesus untuk pedoman bagi hidup kita anak-anaknya. Terus kita bilang, saya mengasihi terus, tapi kok saya nggak pernah dikasihi? Siapa bilang Bapak Ibu? Karena kita sudah menerima kasih yang sesungguhnya dari Tuhan. Betul saudara? Makanya akhirnya kita dimampukan untuk mengasihi. Meskipun akhirnya kita tidak dikasihi oleh sesama. Tapi Tuhan bilang nyatakan itu. Berarti kita sudah terima. Orang yang sudah menerima pasti akhirnya dia dimampukan untuk memberi. Menjadi saksi Kristus. Visi kita, misi kita menjadi saksi Kristus untuk gol kepada visi. Pertama Bapak Ibu, menceritakan bagaimana Tuhan telah bekerja dalam diri kita sehingga mengenal keselamatan. Bapak Ibu, berita tentang keselamatan yang telah kita terima dari Yesus adalah hal yang layak dan penting untuk kita ceritakan kepada semua orang, khususnya mereka yang belum mengenal dan menerima keselamatan. Ya, firman Allah berkata, kita diselamatkan karena kasih karunia. Nah kasih karunia itu bukan hanya kita keep buat diri kita. Tetapi kita bisa nyatakan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dimanapun kita berada. Dimanapun Tuhan utus kita. Ceritakanlah bagaimana Yesus sebagai satu-satunya. Di bawah kolong langit ini, di atas bumi dan di bawah bumi. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada seseorang untuk kita selamat. Selain di dalam Yesus. Itu yang harus kita pegang. Sehingga begitu banyak dan rupa-rupa pengajaran kita tepis. Betul saudara? Cukup Yesus juru selamat bagi saya. Kalau akhirnya orang bikin sensasi dengan viral di mana-mana, betul? Yang akhirnya meragukan ketuhanan Yesus. Saudara,
Iman itu adalah kasih karunia Tuhan buat kita semua. Kita percaya bukan karena kita melihat. Amin. Kita percaya karena itu karunia Tuhan buat kita semua. Bahwa keselamatan itu sudah Tuhan beri buat kita semua. Jadi jangan kita malu menyaksikan bagaimana keselamatan yang cuma-cuma itu. Sebagai pemberian Allah buat aku, kita ceritakan kepada orang lain. Dan kedua Bapak Ibu, menyaksikan perubahan hidup yang kita alami karena kerja kuasa Roh Kudus. Amin. Jika kita memperhatikan para rasul yang menjadi saksinya, hal yang besar dan prinsip mereka lakukan ialah memperlihatkan bagaimana hidup mereka mengalami perubahan. Misalnya Simon Petrus, dia mengalami perubahan dari seorang yang takut, dia pengecut, tapi dia menjadi seorang yang pemberani dan tidak pernah takut tentang apa yang akan dia hadapi di depan. Bapak Ibu Saudara, perubahan hidup kita dalam kebenarannya akan menjadi sangat powerful bagi semua orang yang melihat dan mendengar. Karena perubahan hidup kita adalah kesaksian dan pemberitaan dari Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau perubahan hidup kita. Semua kita punya sisi gelap, betul saudara? Sebelum kita terima Yesus, betul? Ya, tidak ada orang begitu lahir di dunia perjalanan hidupnya lempeng-lempeng. Tidak mengalami jatuh dan bangun, betul saudara? Kita pernah mengalami titik terendah dalam hidup ini, betul saudara? Tapi begitu kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, perubahan total kita miliki. Tuhan mau perubahan itulah yang kita nyatakan kepada orang. Bapak Ibu, sebenarnya sangat mudah bagi orang untuk menerima dan mendengar berita Yesus itu, untuk merema dan akhirnya mereka bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya sangat mudah. Tapi menjadi sulit karena seringkali kita hanya bisa ngomong ke orang. Betul? Tetapi tidak ada perubahan hidup buat kita semua. Untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan adalah mengalami perubahan hidup. Betul Bapak Ibu? Ya, perubahan hidup itulah yang kita pertontonkan. Nah, itu akan menjadi powerful dari inti pemberitaan kita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang pada akhirnya enggak terima Yesus. Karena apa saudara? Kita hanya pintar ngomong, tapi kita tidak pintar untuk berbuat. Tuhan tidak mau saudara. Bukan cuman perkataan saja. Memang Tuhan tetap bela karena itu firman Tuhan. Betul saudara? Tapi yang Tuhan mau adalah kita semua anak-anak Tuhan menghidupi firman yang kita beritakan. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya betul-betul kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, tidak mulus perjalanan hidup kita. Saya pun pernah mengalami bagaimana titik terendah. Tapi akhirnya kita bangkit lagi. Tuhan, saya mau hidup buat Tuhan. Perubahan bukan perubahan sebelum terjadi yang namanya perubahan. Kita perjuangkan Bapak Ibu. Jadi perubahan hidup kita, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, itulah Injil yang sesungguhnya. Itulah berita keselamatan. Itulah inti dari pemberitaan tentang Yesus. Betul saudara? Supaya apa? Yesus yang datang secara pribadi mengubah hidup kita. Nah, perubahan hidup kita inilah menjadi khotbah, menjadi mimbar terbuka yang bisa dibaca dan dilihat oleh semua orang. Dan tentunya orang tidak menolak Yesus. Karena apa? Mereka melihat ada perbuatan Yesus yang sesungguhnya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, perubahan hidup itu adalah khotbah yang luar biasa. Khotbah yang luar biasa saudara. Untuk apa kita berkoar-koar? Wah, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Enggak Bapak Ibu. Yang Tuhan mau adalah perubahan hidup kita. Bagaimana kita meneladani Kristus dalam hidup ini. Amin. Seperti apa perbuatan Tuhan, itu juga yang menjadi perbuatan kita. Akhirnya Bapak Ibu, orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, terakhir saudara, mengajarkan firman Tuhan yang telah merubah kehidupan kita. Untuk banyak hal dalam berbagai kesempatan kita mengajarkan firman Tuhan adalah sarana efektif untuk bersaksi. Makanya firman Tuhan katakan, biarlah kita memperkatakan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ajarkan itu kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Nyatakan kebenaran Tuhan kepada siapapun. Bapak Ibu, orang aja di luar sana
tidak canggung-canggung, tidak takut untuk memproklamirkan tentang imannya kepada Allahnya. Apalagi kita, betul saudara? Yang memang sudah Tuhan tebus dengan darahnya yang sangat mahal. Kita yang sudah terjual dalam kuasa dosa. Firman Allah berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan sudah tebus kita. Kenapa kita sungkan untuk mengajarkan firman Tuhan itu? Tuhan mau kita menghidupi firman dan kita menyatakan firman kepada semua orang. Poin yang terakhir saudara, dampak dari hidup maksimal dalam Tuhan. Kita punya visi, kita punya misi. Nah dampaknya kalau Bapak dan Ibu kita dan saya, kita punya tujuan yang jelas di dalam Tuhan. Pertama saudara, mereka akan dikenal Tuhan dan dilayakkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Ya, hidup kita bukan selamanya di sini. Firman Tuhan bilang, ini hanya tempat sementara. Betul saudara? Ya, cuman sementara. Di dunia ini tidak kekal. Suami kita cuma lihat sementara, istri cuma lihat sementara. Betul saudara? Tetapi berjumpa dengan Tuhan, itulah kekekalan. Mereka yang dikenal oleh Tuhan dan dilayakkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Saya baca buat kita semua. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan melakukan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku, kata Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, jadi Tuhan mengenal orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di sorga. Yang mentaati dan melakukan firman-Nya. Dan mereka inilah yang dilayakkan masuk dalam kerajaan sorga. Visi kita serupa dengan Kristus. Misi kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan menjadi berkat. Betul saudara? Nah ini yang Tuhan mau. Kita menghidupi setiap firman. Bapak Ibu, saya baca firman Tuhan ini. Ini adalah warning buat kita semua. Yang kita mengatakan diri pelayan Tuhan. Saudara, kalau kita cermati firman Tuhan ini, posisinya adalah orang yang memang melayani Tuhan. Karena orang ini berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Saudara, 3 pekerjaan ini dilakukan oleh kebanyakan hamba Tuhan. Tapi Tuhan bilang di sini, Kak, aku nggak kenal engkau. Jadi bukan orang hanya ngomong Tuhan, Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah hidupi firman Tuhan itu hari lepas hari. Ada dalam rumah tanggamu, ada dalam pekerjaanmu, ada dalam komunitasmu, dimanapun Tuhan utus. Jangan sampai kita yang kita bilang sudah berjeri lelah dan kita keluarkan statement ke orang-orang, aku pasti masuk surga. Pada akhirnya Tuhan bilang, Tuhan gak kenal kita. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita mau upah kita itu besar di surga, amin. Bertemu muka dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, perjuangkan terus, menyenangkan hati Tuhan. Ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, yang mungkin kita lihat gak ada orang yang tahu perbuatan kita. Percayalah, saya mau katakan bahwa Tuhan itu tetap melihat apa yang kita perbuat. Disitulah dibuktikan integritas kita sebagai hamba Tuhan. Orang lain lihat maupun tidak lihat, tetap kita tahu bahwa Tuhan yang lihat. Amin. Kita mau seperti Yusuf. Betul saudara? Mau menghindari penjara sebenarnya mudah bagi dia. Ya udahlah, dia ini aja istri Potifar. Kan gak ada orang yang tahu. Kan bukan dia yang mau. Kan istri Potifar yang mau. Tapi tidak. Yusuf punya integritas. Meskipun penjara ada di depan mata dia. Betul saudara? Tapi orang yang tetap memegang teguh integritas di dalam Tuhan. Akhirnya meskipun mungkin mengalami begitu banyak masalah. Toh pada akhirnya Tuhan bisa angkat Yusuf. Tuhan juga bisa angkat hidup kita. Amin saudara? Yang terakhir. Bagaimana Bapak Ibu? Kita lihat di sini penyertaan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Itu dampak kalau saudara dan saya hidup maksimal di dalam Tuhan.
Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah berkat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bila kita sungguh-sungguh mengasihinya dan menuruti segala perintahnya, Tuhan akan memberikan Roh Kudus sebagai roh penolong yang akan menyertai hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya selama-lamanya. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut untuk engkau menyatakan kasih Allah bagi dunia ini. Jangan takut untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah bagi dunia ini. Karena janji Allah bagi kita semua, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dan yang ketiga, dampak dari kita hidup maksimal adalah jawaban doa dari Tuhan. Amin. Ya, kita percaya, kita terima jawaban daripada Allah. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, kalau kita sudah hidup maksimal buat Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan jadi berkat, saya percaya apapun persoalan pergumulan kita minta kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Tuhan dari sorga mendengar, amin saudara, dan sorga akan bertindak untuk membela imanmu dan imanku. Jadi Bapak Ibu, hidup maksimal adalah menjadi serupa dengan Kristus, mengasihi Dia, mengasihi sesama, dan jadikan hidup kita saksi bagi banyak orang, agar melalui hidup ini banyak orang boleh mengenal Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Singers boleh bantu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bagaikan bejana, ya. Kita ambil refnya saja. Ku mau sepertimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Haleluya. Engkau sempurnakan kami Tuhan. Glory bagimu Yesus. Kami mau memuliakan namamu Tuhan. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus. Glory hanya bagimu Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sempurnakan hidup kami Tuhan. Glory bagimu Yesus. Dalam senang jalanku, ku mau memuliakan namamu. Sekali lagi ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bagimu Tuhan, Bapa yang baik, firman-Mu diberitakan buat kami semua. Bapa, ampuni kami kalau seringkali kami berpikir hidup kami akan maksimal jika aku memiliki ini dan itu. Tetapi lewat kebenaran firman yang Kau ajarkan bagi kami, hidup maksimal yang sesungguhnya jika hidup kami punya tujuan, dan tujuan Allah menghadirkan kami di dunia ini agar kami serupa dengan Kristus. Tuhan, kami mau berjuang untuk tetap mengejar kesempurnaan, agar Tuhan boleh mendapati kami dalam posisi serupa dengan Kristus. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, mengasihi sesama,
dan menjadikan hidup kami kesaksian bagi banyak orang. Orang boleh melihat ada Yesus dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Lawat kami semua. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman yang setia. Tuhan memberkati kami semua yang ada di rumah Tuhan ini. Allah memberkati jemaat-Mu yang mengikuti live streaming. Tuhan, biarlah Engkau ada dalam hidup kami, memerintah dan berotoritas dalam hidup kami, dan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang dengan kesembuhan dalam nama Yesus. Kami yang datang dengan pergumulan, kami pulang dengan sorak-sorai, karena Allah ada di pihak kami. Karena kami percaya, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu rema dan kekuatan bagi kami. Dan kami hidupi firman-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian just update kita yang sudah tayangkan, yang berisikan program-program gereja maupun kegiatan-kegiatan tengah minggu gereja maupun jadwal ibadah raya. Dan kiranya Bapak Ibu jemaat sekalian dapat berpartisipasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di gereja kita. Dan kami seluruh pekerja, khususnya Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Manajang yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi setiap kita, baik jemaat yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dan saatnya kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi pelayanan rumah Tuhan di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Kita. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dan kami sapa di dalam Kristus Yesus, kami sungguh diberkati. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Vera Manajang. Kiranya firman yang disampaikan menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Dan saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kami akan meresponi kebenaran firman Tuhan melalui persembahan yang akan kami berikan. Kiranya kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan, baik yang melalui
kotak persembahan yang ada maupun transfer bank, apapun yang menjadi pekerjaan usaha bisnis mereka, Tuhan berkati, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dan kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-tangan dengan hikmat yang pada Tuhan. Mereka boleh mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan yang tersedia di kotak persembahan yang ada. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi Bapak Ibu semuanya. Hidupku bukannya aku lagi, ku telah ditebus olehnya, ku diangkat jadi anaknya. Dia akan selalu ada di hati, dan ku mau selalu mendekat padanya. Hidupku bukannya aku lagi, ku telah ditebus olehnya, ku diangkat jadi anaknya. Dia akan selalu ada di hati, dan ku mau selalu mendekat padanya. Kini ku bebas, ku terbebas, dosa tiada lagi berkuasa atas hidupku. Semua terlepas, ku terlepaskan, oleh darahnya ku menjadi baru. Kini ku bebas, ku bebas, dosa tiada lagi berkuasa atas hidupku. Semua terlepas, ku terlepaskan, oleh darahnya ku menjadi baru. Oleh darahnya ku menjadi baru. Oleh darahnya ku menjadi baru. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Saatnya kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah Bapa di surga. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami sepanjang pagi siang hari ini. Boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dan saudara kami berdoa untuk setiap para pengerja yang melayani Tuhan pada hari ini. Kami melepaskan doa berkat untuk setiap pengerja yang ada, memberkati setiap keluarga lepas keluarga. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, serta jajaran menteri yang ada pada saat hari ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat pada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan lebih sungguh lagi untuk memajukan bangsa dan negara kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap para pemimpin, baik di pusat dan daerah, dari yang terendah sampai yang tertinggi, tingkat 1, tingkat 2, di mana-mana tempat. Tuhan berkati mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk program kerja pemerintah IKN, Ibu Kota Negara yang sedang berlangsung. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan, Tuhan mencukupkan dana yang menjadi kebutuhan mereka, segala infrastruktur maupun pengadaan yang ada. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa untuk para instansi keamanan di negeri ini, TNI dan Polri, kiranya mereka boleh bekerja dengan lebih sungguh lagi, sehingga bangsa kami terhindar dari disintegrasi maupun terorisme. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan yang memperlengkapi mereka dengan kasih karunia Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, sehingga pada akhirnya setiap lidah mengaku, setiap lutut berteluh bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, di pelosok-pelosok negeri, baik di daerah-daerah. Tuhan berkati setiap mereka dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan kami berdoa melepaskan doa berkat untuk senior pastor Bapak Pendeta Gilbert Umendang beserta dengan istri, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu. Tuhan berkati baik di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanannya. Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Dan kami juga berdoa untuk gembala lokal di tempat ini, Bapak Pendeta Indra Sigerlaki beserta dengan Ibu Okni dan kedua anak mereka. Tuhan berkati. Tuhan berkati di dalam pelayanan, di dalam pekerjaannya, apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Tuhan yang berkati sehingga Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam.
Dan kami juga berdoa untuk anak-anak mereka di dalam pendidikannya, di tingkat universitas maupun di dalam sekolahnya. Tuhan berkati apa yang menjadi kebutuhan di dalam pengadaan dana, di dalam kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Dan mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, mempunyai prestasi yang luar biasa di sekolahnya masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa untuk program gereja. Khususnya pada saat ini kami merindukan tempat yang baru, pengadaan gedung gereja. Kami berdoa untuk setiap pengerja yang mengambil bagian dalam penggalangan dana. Kami percaya bahwa Tuhan campur tangan di dalam penggalangan dana ini. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kerinduan kami untuk memiliki tempat yang lebih memadai, tempat yang lebih nyaman untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Kami melepaskan doa berkat untuk setiap mereka Tuhan. Tuhan yang memelihara kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan juga memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang terbaring lemah, terbaring sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang terikat, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini inilah doa pengucapan syukur kami, doa pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Haleluya. Kami juga mau mengucapkan berkat buat Ibu Pendeta Vera Manajang yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati hamba-Mu ini bersama suami, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu semua. Biarlah semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Pelayanan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidupnya. Biarlah Tuhan yang terus memberikan hikmat, pengurapan, bahkan hati yang tetap terus mau menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan yang terus memberkati kehidupannya. Hari lepas hari perlindungan Tuhan tetap sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaatnya dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat pagi siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang dan jemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus mau taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari
selesai, silakan duduk, silakan bersaat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.